Salam budaya, terus maju dalam karya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan atas berkat, rahmat, kesehatan yang senantiasa diberikan kepada kita, hingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan khususnya untuk Semen Teater SMA Pahwa pada kali ini. Kami juga mengucap syukur atas seluruh proses yang telah terlaksana dan dapat berjalan dengan lancar. Tentu saja itu semua atas dukungan dari sekolah. Kemudian juga kami berterima kasih untuk kepala sekolah dan wakil, para guru-guru dan juga alumni Sekolah Pahwa, dan yang pasti adalah para orang tua yang mempercayakan putra-putrinya untuk dapat melaksanakan kegiatan Semen Teater pada tahun 2021 kali ini. Nah, pada kesempatan ini, para peserta didik Semen Teater telah melaksanakan pementasan inaugurasi, di mana inaugurasi ini sendiri merupakan tradisi yang dilakukan oleh Semen Teater dalam penerimaan peserta didik yang baru. Nah, di mana peserta didik yang baru bergabung di Semen Teater itu tentu saja berkesempatan untuk tampil atau melakukan pementasan dan disaksikan oleh berbagai penonton dari bermacam kalangan tentu saja. Nah, selain itu juga untuk informasi bahwasannya Semen Teater ini sendiri sekarang masuk di usia yang 11 tahun, di mana ini merupakan perjalanan yang cukup panjang dalam proses komunitas teater yang kontinu dan konsisten di dalam mengembangkan setiap karya-karyanya. Untuk itu, di dalam karya inaugurasi ini sendiri juga pastinya mengandung pesan moral yang dapat kita ambil dari peristiwa yang terjadi, di mana peristiwa tersebut tentu saja adalah merupakan suatu peristiwa yang mendasar, di mana kita harus terus menegakkan kejujuran. Di dalam kita bersikap, di dalam kita berperilaku, kita harus selalu jujur. Nah, kami ucapkan selamat kepada para peserta didik yang telah menyelesaikan proses, baik para pengurus Semen Teater itu sendiri, tim produksi yang telah menciptakan inovasi-inovasi dan juga proses dalam pelaksanaan pementasan inaugurasi ini, dan selamat bersenang-senang untuk para peserta didik yang telah menyelesaikan inaugurasi, dan juga sekaligus selamat menyaksikan untuk seluruh penonton yang setia dalam kegiatan Semen Teater dan khususnya di masa pandemi saat ini. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Nathaniel selaku Ketua Semen Teater Pahwa generasi ke-11. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat mewujudkan suatu pertunjukan teater. Saya juga ingin berterima kasih kepada Sekolah Pahwa, guru pembimbing, dan para alumni atas dukungannya. Terlebih lagi, saya ingin berterima kasih kepada seluruh tim produksi inaugurasi karena berkat kerja keras mereka, kita dapat merealisasikan suatu pertunjukan teater. Walaupun pada masa ini kita sangat terbatas, kita Semen Teater tetap selalu berjuang dan berinovasi. Suka dan duka kita lewati, namun kita hadapi dengan semangat. Semua ini kita lakukan untuk mewujudkan suatu pertunjukan digital untuk kemajuan teater di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Verena Trisnadi selaku pimpinan produksi inaugurasi Semen Teater yang berjudul The Good Fight, yang menceritakan di mana sebuah klaster sedang mengalami pencopetan. Tetapi yang mereka sangka bukanlah yang sebenarnya. Dalam cerita ini mengangkat suatu pesan Konfusius, yaitu kejujuran. Hal ini ditampilkan dalam wujud tokoh Andi. Karya ini dibuat semaksimal-maksimalnya dalam pandemi ini, dan kami tentu saja mengikuti protokol-protokol kesehatan. Saya sangat berterima kasih kepada pihak sekolah, guru pendamping yang sudah memberikan pendukungannya, dan terutama kepada seluruh kru yang sudah membantu dalam keberlangsungannya karya ini. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sedang menonton pertunjukan ini.
Saya berharap pesan-pesan yang kami sampaikan dalam karya ini dapat tersampaikan dengan baik. Selamat menikmati pertunjukan inaugurasi Semen Theater yang berjudul The Good Fight, dan tetaplah semangat! Pak, tolong bantu saya Pak. Dompet saya hilang Pak. Tapi aduh kok bisa tiba-tiba hilang sih. Pasti ada yang nyuri nih. Hah? Dompet Bapak hilang? Pak, klaster kita ini ya Pak, klaster yang paling aman. Masa sih ada pencuri Pak? Pak, tolong saya Pak, dompet saya hilang, kayaknya dicopet deh. Bentar, sabar dulu Bu. Ibu yakin bahwa dompet Ibu beneran dicopet? Iya Pak, tadi saya bisa jalan terus pas saya balik udah nggak ada aja. Saya juga cari mengulang kali tapi tetap nggak ada. Kalau nggak dicopet apa lagi? Ya sudah, Bapak Ibu tenang dulu. Saya akan lapor ke atasan saya, biar kasus ini dapat diselesaikan secepat mungkin. Pak, tolong saya Pak. Kenapa? Dompet kamu juga hilang? Bukan dompet, tapi kotak makan. Mana nih Pak? Isinya apa sih? Kamu Pak. Masih dari rumah. Kalau diceraikan gimana? Bu, saya juga lagi hamil ini. Masa nanti saya nggak lihat bayi saya sendiri? Waktu Pak. Iya Pak, iya Bu, saya akan melaporkan hal ini ke atasan saya. Jadi barang-barang Bapak dan Ibu akan kembali dengan utuh. Bapak dan Ibu tidak usah panik ya. Benar ya Pak? Sumpah saya banget. Please, cari saya. Hidup dan mati ini Pak. Iya, tenang dulu Pak. Pak Sugiono, silakan. Laporan apa yang ingin Anda sampaikan? Pak, akhir-akhir ini kita menerima banyak laporan tentang aksi pencopetan, mulai dari tas, dompet, hingga kotak makan. Menurut keterangan para korban, pelaku sepertinya berkeliaran di sekitar gerbang utama. Tapi, hingga sekarang kita masih belum bisa menemukan siapa pelakunya. Maaf Pak, kalau saya boleh berpendapat ya. Menurut saya ini merupakan kerjaan dari klaster Aries Pak. Maksud Bapak? Bapak jangan asal tuduh loh. Kalau info Bapak tidak valid, bisa-bisa malah Bapak yang melaporkan atas pencemaran nama baik. Saya tidak ngomong ini berdasarkan omong kosong Pak. Saya berani bilang seperti ini karena saya mendapat laporan bahwa belakangan ini banyaknya non warga masuk ke dalam klaster kita, dan mayoritas dari mereka berasal dari klaster Aries Pak. Tapi kan memang banyak Pak warga masuk ke klaster kita. Normal dong Pak. Bapak gimana sih? Tapi ini aneh Pak. Kalau mereka memang berniat baik dan cuma mampir, mengapa banyak dari mereka masuk lalu keluar hanya setelah berada di dalam klaster kita 5 menit saja Pak? Bener juga kamu. Klaster kita kan klaster yang paling aman. Baiklah, Andi, Sebar, tunggu sebentar. Apakah mungkin klaster Aries? Bu Benita, sang ketua klaster, sangatlah bijak. Mana mungkin ia menyuruh bawahannya untuk melakukan kejahatan? Andi, jangan sebarkan berita itu dulu. Sepertinya terjadi sebuah kesalahan. Sebentar. Kalau saya tidak salah dengar, klaster Aries sedang mengalami masalah keuangan. Dan juga Bu Benita mungkin berani melakukan hal ini karena ia tahu ia tidak akan disalahkan. Oleh karena itu, Andi, cepat sebarkan berita ini ke seluruh klaster Leo dan jangan biarkan satupun anggota Aries mengambil langkah maju ke klaster Leo. Saya serahkan masa ini kepadamu. Jadi, sebenarnya Pasar Aries telah mengirim anggota-anggotanya untuk menyusup dan mencopeti warga-warga klaster kita. Keputusan ini didasarkan oleh banyaknya non-warga klaster kita yang masuk ke dalam klaster ini. Maka, tapi
Saya ingin kamu untuk memperketat keamanan klaster ini. Jangan biarkan seorang dari non warga ini untuk masuk ke dalam klaster kita. Sebaiknya Bapak jangan asal menuduh. Kalau info yang Bapak berikan tidak valid, bisa saja Bapak yang dituntut atas pencemaran nama baik. Saya itu wakil ketua kamu, atasan kamu sendiri. Seharusnya kamu percaya omongan saya. Tapi Pak... Tidak ada tapi-tapi. Bapak Daniel, ketua klaster ini, telah mempercayakan masalah ini pada saya. Jadi kamu jalani saja perintahnya tanpa ada pertanyaan. Ngerti? Sudah. Beritahu warga-warga bahwa pencopet berasal dari klaster Aries dan jalani perintah saya. Bu, itu beneran ya yang katanya dalam copet dari peristiwa-peristiwa sebelumnya itu suruhan dari ketua klaster Aries? Dengar-dengar sih begitu ya. Katanya anggota-anggota klaster Aries sering datang menyusup ke klaster kita. Lalu mereka juga melakukan hal-hal yang aneh yang mencurigakan. Udah jelas gak sih mereka yang maling? Ada-ada aja deh. Memangnya sudah ada bukti yang konkret di balik tuduhan klaster Leo kepada klaster Aries? Tunggu. Perkenalkan, nama saya Maya. Begitu. Senang bertemu denganmu, Maya. Perkenalkan, Wo Jiao Chan. Wo Jiao Chan, itu apa ya? Namanya Chan maksudnya. Lain juga, nama saya Sandra. Di situ Aileen. Nah, balik ke topik sebelumnya. Tadi kamu sempat nanya buktinya ya? Nah, jadi sedengar saya sih, Wakil Ketua Klaster Leo berhasil menemukan seorang saksi yang melihat kejadian berlangsung. Memangnya siapa saksi mata ini? Saya jadi penasaran. Nah, kalau soal itu, kami juga kurang tahu. Identitas saksi ini tidak pernah diumumkan. Katanya sih, buat menjaga privasi saksi. Tapi belum lama ini ada rumor aneh yang beredar. Rumor aneh bagaimana, Pak? Rumor itu mengatakan kalau ada kemungkinan saksi mata itu sebenarnya buta. Hah? Buta? Tunggu. Bukannya mereka bilang mereka melihat sendiri kejadiannya. Kok bisa buta saksinya? Permisi nak, boleh minta bantu sebentar? Oh iya nenek butuh bantuan apa ya? Sepertinya nenek tersesat. Alamat ini ada di mana ya? Oh alamat ini. Oh nenek tinggal lurus saja sebentar ke sana. Nanti juga pasti ketemu kok, Nek. Ini lebih baik saya bantu tuntun nenek saja ya. Oh, tidak apa-apa, Nak. Nenek bisa aku sendiri. Sudah, lanjutkanlah percakapan kalian. Itu siapa? Fatima. Dia sudah sangat lama tinggal di klaster ini. Dan dia dulu adalah seorang yang sangat bahagia tinggal bersama keluarganya. Tapi sejak kejadian itu, sekarang dia berubah. Dan sekarang dia sangat kesulitan dalam mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Tambah lagi, cucunya yang masih kecil. Tunggu. Jadi tentang saksi mata yang tadi buta itu bagaimana, Pak? Iya Bu Maya, saya sebenarnya cuma dengar beberapa orang yang mengatakan itu. Jadi saya tidak begitu yakin dengan kebenarannya. Tapi saya kira... Permisi, ini ada apa ya? Halo Bu, siang Bu. Oh jadi begitu ya. Ternyata bisa juga ya orang buta jadi saksi. Orang buta jadi saksi? Iya. Jadi katanya ada saksi dari kasus pencurian itu.
Tapi katanya buta. Menurut saya, sebaiknya kita memperketat keamanan di bagian selatan. Keamanan di gerbang ini sudah mulai menurun, sedangkan perbaikannya cukup lama. Oke, kalau begitu kita dapat memindahkan seseorang dari bagian timur. Karena bagian timur adalah bagian yang paling aman. Dan saya juga percaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik, meskipun kekurangan satu anggota. Baiklah, akan gue beritahu mereka. Permisi Bu Ketua, kita punya masalah. Katanya Maya ada berita buruk dari kelas Leo dan harus memberitahu Ibu. Maya, anggota klaster Aries yang berpindah ke Leo. Berita buruk apa yang dia dengar? Cepat-cepat, seria mas. Permisi Bu Benita, Pak Adam. Saya telah mendengar berita buruk dari klaster Leo. Oke Maya, senang bertemu Anda juga dan senang melihat Anda baik-baik saja ya. Berita buruk apa yang kamu dengar? Sangat buruk Bu. Seburuk apa? Tolong jelaskan. Jadi, klaster Leo telah memulai rumor tentang klaster kita. Mereka bilang Ibu Ketua menyuruh kita anggota-anggota klaster Aries untuk melakukan aksi pencurian. Tidak hanya itu, mereka juga dengan bangganya bilang kalau mereka memiliki saksi mata. Apa? Bu Benita, kita harus cepat-cepat membalas Leo. Mereka berani-beraninya menyebarkan rumor tentang kita. Ditambah, mereka berani bilang jika mereka punya saksi mata. Ngomong kosong! Bu Benita, biar aku saja yang tangani hal ini. Biarkan saya menyebarkan juga rumor tentang mereka. Biar mereka tahu rasa. Oke, sabar dulu ya Adam ya. Kan siapa tahu ini semua hanya kesalahpahaman kan. Friska, kamu utus Randy dan Kara untuk segera menemui Dania untuk mengurusi soal masalah ini. Semoga saja semua ini hanyalah kesalahpahaman yang besar. Bisa. Mulai dari sekarang, kamu akan saya tugaskan di gerbang utama. Jangan biarkan satupun warga klaster Aries masuk ke dalam klaster kita. Saya tidak sudi warga-warga pencuri seperti itu masuk menginjakan kaki dalam klaster kita. Baik Pak, namun sebelum itu bolehkah saya bertemu dengan saksi kejadian tersebut? Saya masih kurang yakin dengan pelaku kejadian ini dan saya ingin memeriksa beberapa hal. Lisa. Harus berapa kali saya bilang hingga kamu mengerti? Saya bisa jamin kebenaran dari saksi itu. Daripada kamu punya waktu untuk mikirin seperti ini, mendingan kamu lakukan perintah saya dengan baik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak, tapi saya masih kurang yakin soal pelaku kejadian ini dan saya rasa sebaiknya kita harus memeriksa dulu secara saksama untuk menghindari kesalahpahaman dengan Aries. Cukup, Lisa. Saya itu atasanmu, wakil ketuamu sendiri. Kamu harusnya percaya dengan omongan saya. Lebih baik kamu lakukan perintahmu dengan baik sebelum saya naik pitam. Ngerti? Baik Pak. Apa maksud semua ini? Biarkan kami lewat. Kami berhak menemui pembohong itu. Tenanglah Kayla, kita harus tenang, kita bisa bicara dengan baik-baik. Tolong pergi dari sini. Tidak akan. Biarkan kami lewat. Kayla, sudahlah. Saya minta maaf Pak, Bu. Saya tetap tidak bisa membiarkan kalian masuk. Saya harus menuruti perintah dari atasan saya. Apa? Jika kamu benar-benar merasa bersalah, cepatlah bukakan pintu gerbang itu untuk kami. Sudah saya bilang, Bu, saya tidak bisa membiarkan kalian masuk ke dalam klaster ini. Aduh. Bu Lisa, tolong saya, Bu. Lisa, Kala, Randy, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Lisa, apa maksud dari rumor ini? Berani-beraninya mereka mengatakan bahwa klaster Aries adalah sekumpulan pencopet. Kai, aku juga tidak tahu, tapi rasanya ada sesuatu yang salah dengan semua ini. Jelas ada yang salah. Klaster kami tidak pernah mengirim orang ke klaster Leo untuk mencopet. Lisa, apakah kamu punya suatu petunjuk? Yang semua tahu, hal ini berhubungan dengan Pak Andi, wakil ketua klaster Leo. Tapi selain itu aku tidak tahu apa-apa lagi. Maafkan aku. Permisi Bu Vicky.
apakah ibu pernah mendengar sesuatu tentang pencopetan yang belakangan ini terjadi? Soal pencopetan itu, bukankah identitas pencopet sudah diketahui? Kalau tidak salah, mereka dari klaster Aries kan? Aduh, sungguh memalukan klaster Aries itu. Membungkuk sebegitu rendah hingga menjadi kriminal. Kalian anggota Leo harus lebih waspada dong, jangan sampai orang-orang Aries mengganggu keamanan klaster ini. Saya sudah bayar mahal-mahal dan ini yang saya dapatkan. Kalau begitu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Kami permisi dulu. Permisi Pak, apakah Bapak pernah mendengar sesuatu tentang pencopetan? Hah? Pencopet? Ada pencopet? Waduh, gimana nih? Waduh, lebih hilang ya? Tunggu bentar. Rasa aman. Aduh, maaf ya, saya belum pernah dengar. Makanya panik. Tidak apa-apa Pak, kalau begitu kami berterima kasih ya. Maaf mengganggu. Lisa, memangnya tidak ada cara yang lebih efektif dari ini? Sabar sajalah Kai, kita pasti bisa menemukan suatu petunjuk. Permisi Nenek. Nenek apakah pernah mendengar soal kasus pencopetan di klaster kita? Kalian berbicara sama saya. Ya Nek, apakah Nek pernah mendengar tentang pencopetan? Pencopetan? Oh, pencopetan itu ya. Katanya pelakunya klaster Aries ya? Aduh, klaster Aries ini. Nek, saya di sebelah sini. Oh, maaf Nak. Nenek sudah tua, jadi penglihatannya ini sedikit kacau. Oh, begitu Nek. Nenek pamit dulu ya. Hari sudah mulai menjadi gelap. Nek, kan tadi Nek ke arah situ. Iya. Ren, ini kan masih siang. Kok bisa gelap? Sepertinya kita telah menemukan petunjuk kita. Ayo cepat kita ikuti. Ayo. Tapi Liz, kalau kita ikutinnya diam-diam, aku merasa seperti pencopet beneran. Randy, ayolah. Ini satu-satunya kesempatan kita untuk mengembalikan nama baik kita. Ya sudahlah. Ayo kita. Ayo. Aduh, ini nenek kayak kenapa lama sekali ya? Apa jangan-jangan sesuatu terjadi pada mereka? Dasar Leo! Jika sesuatu terjadi pada mereka, aku akan... Sabar Adam, jangan cepat-cepat membuat keputusan. Saya juga yakin kok Randy dan Kala baik-baik saja. Lagi pula, klaster Leo kan tidak mungkin melakukan hal buruk kan kepada anggota kita. Aku mengerti maksudmu, tapi ini sudah terlalu lama. Apa yang menahan mereka hingga selama ini? Permisi Bu Ketua. Saya mendapat laporan bahwa Randy dan Kayla sedang berhadapan dengan anggota klaster Leo. Hah? Bu Benita, kita harus cepat menyerbu klaster Leo. Kita tidak bisa diam saja. Miska, apakah benar Randy dan Kala dibawa pergi oleh klaster Leo? Berdasarkan laporan yang saya dapatkan, Randy dan Kayla sedang dibawa pergi oleh anggota klaster Leo. Padahal aku sudah cukup sabar. Mereka boleh menghina kita. Mereka boleh menuduh kita. Tapi tidak akan kubiarkan jika mereka menyakiti salah satu anggota dari kita. Adam, persiapkan anggota kita. Kita akan pergi menyerbu klaster Leo. Jason, nenek sudah pulang, Nak. Nenek, Waduh, kamu habis ngapain aja, Nak? Kenapa terlihat begitu lelah? aku cari nenek dari tadi. Aku sudah membersihkan rumah sampai bersih dan juga memasak makanan siang buat nenek. Pasti nenek suka. Aku sudah berusaha keras lu. Tunggu sebentar ya, Nek. Halo Nek, sudah lama kita tidak bertemu. Siapa kamu? Saya tidak kenal. Ini saya, Andi Nek. Masa Nenek lupa sih? Pak Andi. Bapak harus tolong saya, Pak. Ada beberapa orang yang mencurigai saya. Pak Andi, kok suaranya berbeda ya? Gaya bicaranya juga. Tenggorokan saya memang sedang kurang enak. Tapi percayalah,
Ini saya, Wakil Ketua Klaster Leo. Pak Andi. Tunggu. Tidak. Kamu pasti bukan Pak Andi. Siapa kamu? Kamu kira saya bodoh? Maafkan kita, Nek. Kami hanya ingin mencari kebenaran. Tidak. Saya tidak mau kasih tahu. Cepat pergi. Memangnya nenek menyembunyikan hal apa sampai tidak ingin memberitahu kita? Saya saya lagi pula untuk apa sih kasih tahu kalian? Ini penting, Nek. Sabar, Sa. Mungkin nenek menyembunyikan hal ini karena mengalami masalah ya. Mungkin kami bisa bantu. Ya sudah, nenek menyerah. Jadi begini nak, nenek sudah tua, tidak sanggup lagi untuk bekerja. Lagi pula nenek juga tidak bisa memenuhi kebutuhan cucu nenek. Oleh karena itu, nenek meminta pertolongan kepada Pak Andi. Kira-kira pertolongannya apa ya? Pertolongan yang diberikan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nenek. Kira-kira bantuannya itu apa ya yang diberi Pak Andi? Bantuan yang diberikan merupakan uang nak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari nenek. Apakah nenek dipaksa untuk menuruti perintah Pak Andi? Pak Andi bukan memaksa nak, ia hanya meminta pembalasan atas permintaan nenek. Setelah ia ketahuan, ia langsung memberitahu nenek untuk menjadi saksinya agar ia memiliki bukti yang kuat. Kami mengerti, Nek. Tapi seharusnya Pak Andi tidak boleh meminta pembalasan yang melibatkan hukum. Tapi nenek bisa apa nak? Nenek sudah tua. Tapi sekarang nenek tahu bahwa pilihan nenek bukanlah yang terbaik untuk kedua klaster. Kalau begitu, terima kasih ya Nek atas kejujurannya. Bolehkah nenek mengikuti kami untuk melaporkan hal ini? Baiklah, untuk kebenaran. Jason, tolong ambilkan surat itu. Jason. Bu Benita dan Bapak Adam. Sedang apa kalian kemari? Jangan bilang kalian ingin mencopeti kami lagi ya? Bapak tidak usah bohong. Cukup Adam, tidak usah kasar. Pak Andi, jika itu memang konklusi yang Anda dapatkan, bisakah Anda memberitahu kami untuk apa kami, warga Klaster Aries, mencuri barang-barang milik warga Anda? Saya tahu Klaster Aries sedang kekurangan uang kan? Maka dari itu ibu dan anggota ibu mencopeti warga-warga kami. Omong kosong! Bapak tidak salah. Memang betul kok klaster kami kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan kami. Tetapi Itu kan benar apa kata saya. Tetapi klaster kami tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang merugikan diri kami sendiri atau orang lain. Kami juga tidak akan pernah ya Pak melanggar hukum. Masalah itu saya kesampingkan sebentar. Saya mendengar kabar bahwa kedua anggota kami dibawa oleh anggota Anda. Apa itu benar? Dibawa? Saya tidak pernah mendengar hal itu. Udah, Bapak tidak usah bohong. Kami jelas-jelas ya mengutus Kayla dan Randy untuk berbicara dengan Bapak. Kamu menuduh saya atas penculikan. Kami dari Klaster Leo tidak akan pernah melakukan hal buruk pada orang lain. Hal-hal seperti ini lebih cocok dilakukan oleh orang-orang seperti kalian. Pak Andi, saya mohon agar Bapak lebih menjaga omongan Bapak ya. Kenapa? Kalian punya masalah. Memang benar kok. Kalian Klaster Aries, anggotanya tidak lebih baik dan lebih jahat. Maaf mengganggu. Maaf mengganggu, Bu. Pak, saya Lisa dari Klaster Leo ingin melaporkan suatu hal. Hal ini berhubungan dengan kasus pencopetan, maka ini saya anggap penting. Kami telah menemukan saksi yang valid. Bawa saksi itu kemari. Mari kita selesaikan masalah ini. Permisi Pak, Bu. Bu Fatimah. Silakan, Bu Fatimah. Ceritakan semua pengalaman Anda.
Jadi secara singkat, hidup sulit. Nenek tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan cucu nenek karena anak nenek yang sudah meninggal. Oleh karena itu, nenek meminta bantuan kepada Pak Andi. Dan sebagai gantinya, nenek diminta untuk menjadi saksi pencopetan. Hah? Omong kosong macam apa itu? Saya adalah wakil ketua klaster Leo. Mana mungkin sih saya menyuruh orang tua gila seperti ini sebagai saksi palsu. Sugi, Alvin, cepat antarkan orang tua gila ini keluar dari sini. Diam kamu. Bu Fatima, silakan lanjutkan cerita Ibu. Pak Andi meminta saya untuk menjadi saksi pencopetan. Padahal Pak Andi sendirilah yang mencopeti warga klaster Leo. Berani-beraninya kamu menuduh saya atas pencopetan. Saya wakil ketua klaster Leo. Mana mungkin saya melakukan hal seperti itu? Fatima, apakah Ibu memiliki bukti yang mendasari perkataan Ibu? Ini Pak, buktinya. Ini memang tulisan Pak Andi. Andi? Pak. Anu apa? Anu apa? Berani-beraninya kamu bohongi saya ya? Pakai nama klaster Aries lagi. Bagaimana dengan nama kedua klaster kita ini, ha? Maafkan saya, Pak. Maafkan saya salah. Sudah, cukup. Saya sudah muak berurusan dengan pembohong sepertimu. Kamu boleh membereskan barangmu dari meja-meja sekarang juga. Pak, nggak bisa gitu, Pak. Sudah, Pak. Kau dipecat. Pak, tolong pikirkan sekali lagi, Pak. Sudah tidak? Cepat pergi. Baik, Pak. Bu Benita, Pak Adam, kami meminta maaf atas semua perlakuan kami. Kami berharap kami dapat membantu kalian dalam rangka apapun sebagai permohonan maaf kami. Ya, saya lega sih. Semua ini hanyalah kesalahpahaman besar. Kami berharap kedua klaster ini dapat bekerjasama dengan baik. Ya, tentu saja. Kalau begitu, kami dari klaster Aries pamit dulu ya. Terima kasih. Terima kasih juga ya untuk Bu Fatima yang sudah ingin jujur. Jadi permasalahan ini cepat selesai. Tidak. Seharusnya nenek sudah bilang dari awal. Nenek minta maaf ya. Bu Fatimah, terima kasih. Tanpa Ibu permasalahan ini tidak akan selesai. Mari Bu. Jadi, bagaimana dengan korban-korban lainnya, Pak? Saya tentu saja akan menyuruh Andi untuk mengembalikan semuanya. Tetapi karena Pak Andi sudah tidak menjadi wakil, maukah Ibu Lisa menjadi wakil ketua klaster Leo? Dengan senang hati.